Bapak Ibu guru hebat, bertemu dengan saya kembali, Lutfah Sariwulan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya dalam melakukan diseminasi materi budaya positif di sekolah. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan guru-guru lain juga tergerak untuk menerapkan budaya positif di sekolah serta disiplin positif. Sebuah disiplin yang berpihak pada murid sesuai dengan ajaran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Selain itu, akan ada juga testimoni dari kepala sekolah serta salah satu rekan sejawat mengenai kegiatan tersebut. Selamat menyaksikan. Udah duduk aja loh ini. Ya, materi yang saya sampaikan adalah budaya positif yang merupakan penerapan disiplin positif di sekolah. Kenapa yang disampaikan dari pihak kementeriannya? Karena dari kita sendiri menerapkan disiplin itu selalu terkait dengan ketakutan siswa. Ketakutan siswa. Dalam teori yang diberikan oleh kementerian, jadi bahwa penerapan disiplin itu sendiri tidak harus selalu terkait dengan bahwa siswa takut. Itu yang ingin disampaikan. Bahwa yang harus dipahami budaya positif di
Nah, ini bahwa pada dasarnya setiap murid ini harus kita tuntut mengenal nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam setiap aturan sekolah. Misalnya, ketika setiap siswa harus menggunakan sepatu yang sama, itu nilai kebajikan apa sih yang harus muncul? Bahwa pada dasarnya ketika sepatunya sama, seragamnya sama, guru PPKN punya lebih saya bahwa ketika seragam sama itu kita
Nah ini ada 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu yang pernah tahu bahwa 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama menghukum, jadi segala sesuatu diikuti harus menghukum. Lalu ada pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Bapak Ibu ini bisa introspeksi di saya kira-kira ada di posisi yang mana ya? Kalau saya mungkin hampir yang manajer ini yang agak masih belum perlu saya terapkan. Kebanyakan adalah posisi kontrol 1 sampai 4 sudah pernah dilakukan. Ternyata Bapak Ibu yang paling baik kita laksanakan adalah posisi kontrol di manajer. Ini yang harus kita pelajari lebih baik lagi. Kalau umum kayaknya semua juga pernah berada di posisi sana. Pembuat merasa bersalah juga sama, teman juga makin banyak. Ternyata posisi teman ini ada beberapa pro-kontranya atau kekurangan dan kelebihannya. Oke, saya bahas satu. Nah, ini posisi umum. Biasanya menggunakan hubungan fisik atau verbal, ada suara yang tinggi. Nah, ini kata-kata yang biasa diucapkannya selalu ambulan. Itu adalah kata-kata dari posisi penghukum. Nah, ini yang saya rasakan memang 3 balik yang sering dirasakan oleh saya ketika menggunakan posisi ini. Muridnya seperti kayak yang memberontak lagi karena dia itu merasa tidak nyaman. Dia yang merasa tidak nyaman, jadi tidak bersama kita dan kadang nyari masalah ketika kita ada, tapi ketika sama guru lain ternyata tidak. Nah, itu salah satu kekurangan dari posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Mungkin juga ada beberapa di sini yang pernah secara tidak sadar berada pada posisi ini. Suaranya membuat, artinya itu membuat kepentingan yang membuat orang lain merasa bersalah. Kok kamu kayak gitu sih? Membuat bapak kecewa sama kamu. Ternyata itu juga membuat karakter si murid sendiri merasa down. Justru dia merasa bisa melakukan kesalahan kayaknya berat. Justru makanya posisi ini yang terkadang lebih berakibat negatif sama si murid dibandingkan posisi penghukum, karena dia identitasnya langsung ditekan menjadi tidak baik. Gitu. Penilaian yang buruk tentang diri mereka akhirnya dia tidak mau berusaha lagi. Yang ketiga sebagai teman, ini sebetulnya ada kalanya baik, tapi salah satu kekurangannya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Biasanya bapak-bapak kemudian yang sering jadi menganggap muridnya teman. Nah, ini salah satu kekurangannya. Ketika bertemu dengan guru yang lain, karena dianggapnya bukan guru tersebut, jadi dia tidak mau mematuhi guru yang lain, hanya guru yang dianggap teman aja. Ketika gurunya dianggap temannya ternyata tidak membela dia merasa sakit hati. Nah, jadi dia kehilangan lagi kepercayaan. Yang posisi pemantau ini hanya sebagai pemantau dan juga supervisor ya. Memang posisi pemantau ini sedikit lebih baik dibandingkan posisi-posisi yang lainnya. Tapi dia netral sifatnya, jadi hanya murid tahu bahwa konsekuensi ketika saya melakukan ini adalah ini sudah sebenarnya. Perbaikan karakternya masih dirasa jelas. Dan yang dirasa paling baik adalah posisi sebagai manajer. Pada intinya sebagai manajer ini kita berkolaborasi dengan murid. Ketika kita mencari tahu kita bisa berbuat apa untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh si murid. Bukan mencari tahu kamu itu salahnya apa, kenapa kamu seperti itu. Bukan kesananya yang intinya, tapi lebih ya sudah kamu sudah berbuat salah, terus perbaikannya akan seperti apa. Gitu. Nah, yang tadi ketika berprofesi sebagai manajer ini, tugas kita mencari betul-betul kebenaran dasar apa dan sendiri yang tidak terpenuhi, yang akhirnya kita akan bisa memberikan solusi terbaik pada murid tersebut. Nah, yang ini yang tidak mudahnya mencari kebenaran dasar dia yang tidak terpenuhi Pak. Ada yang muridnya enggan untuk bercerita. Ini adalah langkah segitiga restitusinya. Setelah ada dari komposisi kontrol, ini namanya segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Di mana pada tindakan yang pertama menstabilkan identitas, intinya kita itu sudah tahu murid salah, jangan semakin disalahkan lagi. Tapi kita berusaha menstabilkan siapa yang tadinya salah, merasa oh iya saya manusia yang memang tidak luput dari salah. Jadi dia tidak merasa makin dimojokkan ketika dia melakukan kesalahan. Distabilkan dulu identitasnya. Ketika sudah stabil, nah ini kata-kata yang saya
ke langkah berikutnya, yaitu validasi tindakan salah. Jadi kita bukan ya udah salah nggak apa-apa, tapi ya sudah nggak ada tindakan apa-apa. Nah, jadi kita validasi. Kamu kalau misalkan ada yang ini kata-katanya, bapak tadi yakin kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasan. Dan bagus kamu tidak berbuat hal yang lebih lagi. Misalkan ada yang dimarahi oleh salah satu orang guru, muridnya kemudian dendam, mencoret motor atau menggarap motor punya bapak ibunya. Bisa saja seperti itu. Ketika si muridnya mungkin dalam kondisi yang tidak sadar. Nah, makanya disampaikan dulu identitasnya, lalu kamu tetap divalidasi bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti ada alasannya. Gitu. Ya. Jadi intinya kita bukan membenarkan apa yang dilakukan, tapi lebih ke memahami alasan apa sih sampai si murid melakukan hal tersebut. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan, kamu sudah melakukan ini, kira-kira berdasarkan keyakinan yang ada di keluarga kamu, di kelas ini, kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Dia pasti akan menjawab. Misalkan kalau kemarin saya tidak menghormati guru saya, jadi dia sendiri yang jawab dengan yang mungkin. Kita menanyakan dulu, di dalam keluarga kamu diajarkan apa? Di dalam kelas diajarkan apa? Nah, menurut kamu perbuatan kamu itu melanggar keyakinan yang mana? Dia langsung jawab sendiri. Nah, selain itu kita bukan hanya menyalahkan, tapi kita harus membawa si murid itu membayangkan ketika dia dari diri yang sukses itu seperti apa ya. Nah, misalnya gini, kalau misalkan nanti besar atau misalkan ketika kamu kira-kira jadi orang yang disiplin, akan jadi apa kamu nantinya? Ketika kamu misalkan menjadi orang yang tolong kepada orang lain, kira-kira nanti kamu akan jadi seperti apa? Jadi harus dibawa ke arah sana. Itu nanti terakhir si anaknya sendiri. Jadi ketika saya mencoba melakukan kemarin, dia secara otomatis langsung mengungkapkan ternyata kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi akhirnya keluar. Memang yang biasanya saya pernah beberapa kali ambil orang tersebut untuk ngobrol. Satu, kedua, ketika saya dalam menggunakan eksekusi ini tidak pernah keluar alasan sebenarnya. Tapi ketika dicoba menerapkan eksekusi ini, alhamdulillah sekarang satu anak ini sedikit perubahannya terlihat nyata. Nah, mungkin bapak ibu ada salah satu atau dua orang murid yang merasa sangat spesial, kemudian ingin mencoba untuk menerapkan perlakuan segitiga eksekusi ini, bisa coba. Tapi bapak ibu mohon maaf, untuk segitiga eksekusi ini harus ada kesepakatan. Jadi si anak siap atau tidak kamu diajak sama ibu atau bapak untuk melakukan segitiga eksekusi. Untuk mencari tahu permasalahan yang telah kamu lakukan, kita cari jalan keluarnya harus seperti apa. Kurang lebihnya mengenai budaya positif ini demikian. Sekali lagi saya benar memahami karena dari BK sendiri ada yang jauh lebih mempunyai ilmunya. Bapak Ibu BK sendiri yang sudah berkumpul mungkin sudah hafal bagaimana cara mengatasi murid-murid yang cukup spesial. Ini salah satu insight lain atau ilmu lain yang bisa coba kita terapkan. Apalagi saya sendiri termasuk yang belum pernah mencoba menerapkan, tapi akhirnya saya sudah terapkan. Ketika dirasa positif, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa menciptakan budaya yang benar-benar positif di sekolah kita. Tidak ada lagi kata-kata yang garis depan, nah mudah-mudahan tidak ada lagi seperti itu. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bandi Subandi SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikarang Utara. Dalam kesempatan ini ingin memberikan komen atau testimoni tentang apa yang sudah disampaikan, pembahasan materi yang diberikan kepada rekan-rekan di sekolah oleh Saudari Lutfah Sariwulan SSMPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi. Materi yang diberikan yang sudah kita bahas bersama yaitu tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Secara garis besar saya bisa mengatakan bahwa dengan metode dan teknik yang sudah didiskusikan itu sangat bermanfaat sekali buat sekolah dalam rangka menerapkan aturan-aturan baik di sekolah, tetapi tidak melalui penekanan, tidak melalui ancaman, tidak melalui intimidasi, tetapi kita berangkat dari
pemahaman berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan dari anak, dan anak dihargai sebagai seseorang yang bisa memutuskan sesuatu yang baik dengan kesadaran. Nah, juga kepada ibu bapak guru dapat hikmah dan nilai yang luar biasa dengan kegiatan tersebut, karena mereka tersadarkan dengan pembahasan kemarin, yaitu tentang bagaimana menerapkan budaya positif tapi tanpa menekan kepada anak. Jadi mereka tersadarkan, bahkan mereka juga bisa memberikan inisiasi bagaimana ke depan untuk melakukan hal tersebut, sehingga anak melakukan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tanpa suatu tekanan, tetapi secara otomatis menjadi sebuah kebiasaan dan mencintai hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Herlikas, saya guru SMP 1 Cikarang Utara. Tugas saya adalah sebagai guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan komentar, memberikan tanggapan tentang diseminasi budaya positif. Nah, menurut saya diseminasi budaya positif ini sangat bagus, terutama untuk perkembangan dan psikologi siswa. Karena yang kita ketahui selama ini adalah tidak semua siswa itu harus dihukum dengan hukuman fisik, tapi bisa juga diberikan dengan hukuman keterampilan atau yang lainnya. Kemudian dari materi ini juga kita bisa lebih mengenal tentang bagaimana menyikapi siswa yang bermasalah, misalnya seperti itu. Kemudian hukuman yang tepat seperti apa, dan tindak lanjutnya bagaimana. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan video diseminasi materi budaya positif di sekolah ini. Semoga apa yang telah saya lakukan menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain untuk terus melakukan pengembangan diri. Tetap semangat guru-guru hebat!